Gofar Hilman Isoken balik lagi di ngobrol bareng Raja Rimba. Wih, kali ini gue kedatangan teman lama. Wah, ini kalau ada jokes lama tuh bilangnya kayak gini nih. Persamaan Microsoft sama Ben Padi itu apa sih? Karena sama-sama punya CPU. Bersama Piu. Mas Piu, apa kabar Mas Piu? Jok lama banget. Iya, makanya kan. Jok lama tuh pasti gitu tuh. Persama Microsoft sama Padi Ben, sama-sama punya CPU. Mas Piu, baik ya, Mas Piu. Baik. Iya, mudah-mudahan Raja Rimba di sini semuanya baik-baik banget, semuanya ya sehat-sehat selalu. Amin. Iya, amin. Kita pagi ini kita syuting bareng di sini. Pengen ngobrol-ngobrol karena janjiannya sebenarnya udah lama banget, Mas ya. Waduh, lama banget. Akhirnya Singaraja yang pertemukan kita. Makanya kita cheers dulu. Oke. Oh, sama nih. Yoi. Sama aja. Cheers. Siap. Mas Piu, Padi muncul lagi nih, mantep. Iya. Langsung jadi host TV lagi. Host TV, masuk TV gitu. Itu seru sih. Acara itu tuh seru banget sih. Iya. Karena Padi bukan meremake ya. Nge-cover lagu band lain yang ada jadi tamu pada malam itu kan. Iya. Yang satu yang keren sih yang lu bawain lagu Kangen Band tuh. Oh iya. Itu sebenarnya ada peristiwa yang nggak enak banget itu. Kenapa? Buat gua. Karena lu jadi suara ceweknya kan? Di situ kan? Itu sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitar gua kebakar. Oh iya? Iya, gara-gara lagu itu. Jadi nggak tahu deh. Ini berhubung acaranya juga udah kelar. Iya. Pas soundcheck atau pas lagi manggung? Pas lagi manggung. Jadi pas lagi take untuk utamanya ya. Tapping itu kan ya? Itu tapping. Jadi tapping seminggu setelah kita syuting biasanya gitu. Nah, si produser acara itu nggak tahu pengen karena Padi collab sama Kangen Band kan. Yeah. Kangen Band pengen di satu lagunya Kangen yang kita bawain ya lagu yang gua nyanyi jadi cewek itu. Itu ada bikin yang bikin highlight gitulah. Akhirnya dikasih kembang api, kasih pyro. Sebenarnya kan aneh juga, harusnya kan pyro yang lagu It's My Time gitu kan. Ini kan begitu. Ya, ku tulis cerita. Itu mau apa itu? Iya. Tentang engkau dan dia. Itu gue yang nyanyi. Iya. Terus pas bagian itu dikasih kembang api gitu. Kalau nggak salah pas lagi mau solo atau pas bagian part itu. Nah, pas kembang apinya nyala, gitar gue itu ada di sebelah kanan gua. Oke. Kena, terus habis itu kan stand gitar gua kan ada bahannya ada styrofoam. Jadi ada kayu triplek dicampur sama styrofoam biar nggak berat kan kayak styrofoam. Nah, pas lagi pyronya ke atas gitu dia jatuh ke bawah kena styrofoamnya, nggak tahu kita lagi main ternyata tiba-tiba styrofoam kan sangat rentan sama api kan. Jadi kebakar. Bakar gitar yang kamikaze gua yang itu. Iya. Yang kamikaze-nya? Kamikaze itu. Diganti nggak? Masih proses. Itu salah satu gitar kesayangan lu Mas? Iya, makanya harus kaget banget. Tiba-tiba gue pas lagi main gini kru gue lari kan nyamperin, wah dia kebakar gitu. Terus mereka cepat bawa. Udah gimana kan? Tapi ya udah, show must go on. Betul. Oh, ada kejadian itu. Waduh, tapi ya udahlah, namanya juga kejadian ya, gue juga nggak bisa nyalain siapa-siapa. Iya. Tapi Mas Piu, kita balik lagi ke belakang nih Mas Piu ya. Semua Surabaya kan ya? Semua Surabaya. Sebenarnya nggak asalnya dari Surabaya, tapi aslinya bukan Surabaya. Kayak Fadli itu lahir dan besar di Makassar sampai kuliah. Terus Rindra lahir dan besar di Balikpapan sampai kuliah. Baru dia di Balikpapan. Terus gua Yoyo Surabaya. Kalau Ari dia ada pindahan waktu SMA dia pindah ke Surabaya. Sebelumnya dia di Bali. Bali karena bapaknya tentara pindah-pindah lah. Tapi notabene kita memang aslinya dari Surabaya bandnya. Kita lainnya di Surabaya, besar di Surabaya. Bentuk pertama itu Padi tahun 97. Oke. Nah, Mas Piu juga punya bandin juga dong sebelum itu kan? Sebelum itu ya. Ada Kristal. Iya, sama Ari Lasso waktu SMA. Iya, Ari Lasso. Terus banyak band ya Mas ya? Ya enggak sih. Cuman emang sering banget umpamanya
umpamanya kan zaman dulu kan sering banget ada pensi atau acara-acara kampus kan, festival di kampus. Ya udah, kita bikin band aja bentukan apa, namanya ini segala macam bisa kayak gitu. Tapi band yang sebelum Padi sih aku emang bikin namanya Kristal itu, tapi bandnya thrash metal. Oh, thrash metal? Thrash metal. Oh, padahal pakai baju Testament tadi datang. Sisa-sisa yang dulu, zaman dulu. Tapi sekarang didengerin lagi asik banget. Asik gimana? Ya. Itu baju dipakai sama Andra waktu di Kangen. Testament. Oh, iya, kalau saya dipakai sama Andra. Nah, ini ngomongin sama Andra dan Dewa 19. Memang ada kedekatan tersendiri ya Mas Piu dengan Dewa ya? Sama Andra aku dulu pernah jadi teknisinya. Iya. Pernah jadi teknisinya. Katanya pernah jadi teknisi gitarnya dan pernah minjem duitnya dia katanya. Iya dong. Iya. Iya dong. Buat beli Gibson. Gibson apa nih Mas? Gibson SD. pertama gua, bukan Les Paul. Oh, Les Paul. Custom. Jadi waktu itu kan aku jadi kru teknisinya Andra. Teknisi Andra tahun 96 97 tuh sekitar 10 bulan gue ikut turnya Dewa 19. Itu album Pendawa 5 kalau nggak salah. Nah, iya benar, album Pendawa 5 96 97. Terus habis dari dapat duit itu gue kumpulin nih, ada duitnya 1.600.000 dapat duit. Terus gue pergi ke Fatmawati, itu ada toko musik Fatmawati namanya Serenata. Oh, Serenata. Tahu. Iya. Beli di situ. Belum, gue lihat-lihat dulu gitar, ada Carval, ada Jackson segala macam, ada nih 1.300.000. Nggak cukup kan, masih ada sisa. Ternyata di pojokan itu ada gitar gitar ada soft case-nya Gibson. Aku tanya ke si Mas Bari kalau nggak salah itu. Mas, itu gitar siapa ini? Ada orang yang jual, titip jual di sini. Berapa harganya? Dia buka sih 5 juta. Boleh lihat? Akhirnya gue lihat kan. Waduh, keren banget. Tapi duit gue cuma 1.600.000. Oke. Terus akhirnya telepon aja sendiri Mas, kata dia. Dia kasih nomor teleponnya. Akhirnya gue telepon malam-malam. Gue telepon, gue ngobrol dong. Hampir 2 jam kali. Ngobrol kali. Ya ngobrol, gue cerita apa-apa segala macam. Termasuk kadang-kadang gue nawar. Gitarnya boleh dong. Kurang. Waduh, nggak bisa, itu udah harga paling murah itu. Emang waktu itu pasarannya memang kan kalau second sekitar di atas 10 juta lah, 12 juta tuh. Dia tuh lagi BU kali ya? Bukan, jadi dia jualnya karena di rumah dia itu kan di kompleks Angkatan Laut, berisik, banyak komplain dari tetangga kiri kanan, karena dia bikin studio di situ, berisik, suaranya akhirnya dijualin semua alatnya. Nah, terus gue ngobrol-ngobrol, akhirnya gue ngomong gini loh, itu padahal gue belum punya Padi, belum punya band, belum pernah rekaman, gue bisa ngomong gini, ntar Mas pasti bangga deh kalau gitarnya gue pakai. Loh, kok bisa? Karena ntar bakal sering nongol di TV. Nongol di TV. Masih ada nggak Mas gitarnya? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Masih ingat siapa yang jual tuh? Gue ngobrol sama dia, ketemunya pas ketemu sama adiknya. Oh, nggak ketemu langsung. Nah, akhirnya gue tawar, berapa dong Mas? Ya, aku bilang, 1.600.000 dong. Nggak boleh dong. Gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah, 3 juta. Wah, dari 5 juta ke 3 juta lumayan kan lumayan tuh. Gua senggol lagi dong, gua goyang lagi. Goyang lagi, akhirnya ketemu 2.350.000. 2.350. Tapi duit kurang nih masalahnya nih. Gua pinjam lah Andra. Ke Andra untuk beli gitar itu. Iya, ke Andra 900.000 lagi. Iya. Akhirnya dipinjemin sama Andra, setiap kali gue main gue dipotong. Oke. Nah, waktu kemarin kan gue ada di acara podcast gitu kan. Terus itu siapa orang yang paling berjasa buat lo? Nah, gue telepon Andra. Terus Andra itu bilang gini, kan gue bilang gini, gue berjasa apaan? Nah, kan lu minjemin gue duit. Kan minjam, kan dibalikin juga. Humble banget ya dia. Iya, Andra humble. Maksudnya kan dibalikin, jadi bukan gua ngasih duit dulu gitu. Seru sih. Seru. Dengan tantangan, jatuh, gagal, tidak berhasil, gak akan mengurung tekad kita untuk maju, untuk bangkit dan berjuang.
berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Genggam erat ambisi detik ini jadi saksi. Saat kita mulai beraksi, jangan menyerah, melangkah dengan berani. Yakin semangat, saat jalan hidupkan mimpimu. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Karena kita Raja Rimba, singa jadi. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Raja Rimba, singa Raja Bin. Itu tahun berapa tuh, Mas? 97. 97 ya? Nah, 97 itu ini apa namanya, Padi masuk kompilasi itu ya? Inditen? 98. Oh, 98 itu ya? 98 baru. Nah, 97 itu Padi kan terbentuk. Nah, gue dulu waktu sama Padi gue belum punya gitar kan. Gue punya gitar elektrik. Gue bawa ke Jakarta waktu gue merantau di Jakarta. Yeah. Kan gue dari Surabaya. Gue merantau ke Jakarta. Gue tinggal di sana. Jadi gue, which is gue di Surabaya nggak ada gitar. Karena nggak ada gitar, gue main akustik dong. Jadi cuman Ari main elektrik, gue main akustik. Karena nggak ada gitar. Kasian ya. Tapi pas perantau ke Jakarta tuh sempet katanya kerja bengkel, Mas? Bengkel mobil. Yang ngelas cat itu? Iya, ngelas cat. Jadi gue bukan jadi ini, gue jadi kernetnya, tau nggak? Nah, iya. Jadi umpamanya ada yang tukang catnya, gue Yeah. bagian ngamplasnya, gue bagian pemain Asisten buka, lah. iya asisten. Tapi kalau istilah itu kan kernet. Iya betul, di bengkel. Bengkel. Tinggalnya di bengkel itu? Tinggal di bengkel itu. Jadi pas gue memutuskan untuk ke Jakarta, gue ngontek ada teman SD gue namanya Bobby, dia punya tante, dia punya bengkel di situ. Ya udah gue tinggal di situ. Oke. Dia tinggal di situ, ya udah. Mau tinggal di situ ya, gue kan nggak bisa, gue diem aja kan, numpang dikasih makan dan segala macam, ya udah gue kerja aja di situ. Terus sesekali gue ada cleaning service, kerjaan cleaning service. Oh iya, di mall ya? Apa? Hero. Bagian AC? AC sebenarnya AC ini, AC apa, kulkas. Pendingin, cooler. Dan itu malam pasti? Malam, jam 10 berangkat, habis tutup toko kan, tutup toko gue berangkat. Kita bawa nih ember-ember gitu buat bersihin dan segala macam. Habis itu apa namanya, daging-daging keluarin, buah-buah dikeluarin, semua dikeluarin. Bersihin. Sudah semprot, terus dicek freonnya, diisi gitu. Udah habis itu pulang subuh, kasih duit 15.000 orang. Gitu. Oh gitu? Iya. Itu hero mana, Mas? Hero mana inget ya? Hero semua. Jadi semua kita hero? setiap malam itu ganti-ganti nih. Oke. Kerjanya hari ini di mana? Sleepy gitu. Habis itu besok umpamanya di Kebun Jeruk. Iya. Habis itu nanti di apa namanya, di Kemang gitu. Tahu nggak kalau pas lagi datang itu kan bawa ember nih, ember segala macam, diperiksa dulu sama satpam. Oh ya, embernya ada 4 gini, diperiksa. Terus pulangnya diperiksa lagi. Takutnya ada yang ngutil. Iya. Diperiksa lagi, cek gue. Aman gitu. Berarti siangnya di bengkel, malamnya di itu. Di itu? Iya. Oh. Nah, terus kayak teman-teman Padi yang lain kayak Yoyo segala macam, ke Jakartanya itu gimana, Mas? Itu belum. Oh, itu belum? masih zaman sebelum Padi terbentuk. Oke. Zaman sebelum Padi terbentuk. Jadi gue pengen sendiri, gue mau pengen ke Jakarta. Apa namanya, pengen rekaman, cuman tujuannya pengen rekaman aja. Jadi mau nggak mau, apapun yang terjadi, gue harus tinggal di Jakarta. Oke. Tinggal di Jakarta, gue merantau, ya udah, apapun gue lakuin kan. Untuk bisa menggapai rekaman. impian. Iya, untuk bisa rekaman doang. Jadi pamit gue ke rumah, ke orang tua gue, ya gue mau rekaman. Padahal belum tahu itu mau rekaman atau enggak. Iya, mau jadi apa enggak gitu kan. Tapi udah ada niat gede di situ, Mas. Iya, jadi gue udah nadar lah. Kalau gue nggak berhasil, gitar yang gue punya ini gue gantung di tembok, gue kerja yang lain. Tapi gue harus push my limit dulu. Harus bener-bener mentok sampai bener-bener lu nyerah deh. Piu lu nyerah deh, udah nggak perlu lu di musik lagi, udah baru gue selesai. Nah, Padi terbentuk nih. Tapi sebelum ke kompilasi Inditen kan ada perjalanan untuk nawarin demo ke label-label kan? Nah, pas waktu Padi udah terbentuk, gue
karena kan gue udah tinggal di Jakarta. Dibanding teman-teman yang lain kan gue hafal. Betul. Gue tinggal di Cipinang, habis itu gue bisa keliling kemana-mana, ke Musika, ke waktu itu masih ada namanya Hemagita, gue ke Glodok dan segala macam. Terus gue bawa demo itu ya masih belum tembus selama kurang lebih setahun lah. Setelah itu ya. Iya. Setelah padi terbentuk. Ya udah akhirnya gue diajak sama Andra untuk jadi teknisinya. Nah selama gue jadi teknisi gue keliling lagi kan, keliling lagi sampai akhirnya gue punya gitar itu, terus habis itu kita rekam sobat itu baru. Rekam sobat. Nah sampai di satu kesempatan di salah satu acara di Poster Cafe, lu tahu nggak Di Poster Cafe, Satria Mandala. Iya. Itu waktu itu ada Dewa 19 kalau nggak salah ulang tahun. Undang dong produser-produser yang lain. Nah, gue tuh udah ngafalin muka-mukanya produser ini Pak Suryoko itu ini. Gue udah hafal. Ini gue samperin salah satunya Pak Ian itu. Pak Ian. Akhirnya dari situ gue kenalan dan biasanya gue diantar sama temen gue namanya Harun yang waktu itu dulu dia sempat jadi produsernya Dewa juga, tapi dia adik kelas gue di SMA 2 Surabaya. Akhirnya gue ketemu sama Pak Ian. Pak Ian itu tuh salah satu orang yang membesarkan Dewa dan Club Project ya? Club Project. Iya. Ketemulah sama Pak Ian ini. Kenalan tuh. Kenalan, akhirnya. Nah waktu itu gue sempet bohong Pak Ian. Gimana? Pak Ian, saya dulu pernah naruh demo rekaman di Pak Ian. Padahal belum? Sebenarnya bukan gua, dulu ada sempet, tapi namanya bukan Padi. Waktu itu, dulu yang ngasih itu si Lilo. Waktu gue titipin ke Lilo waktu setahun sebelumnya lah. Nah, terus gue sok-sok yakin aja, sok pede aja ke Pak Ian. Pak Ian, gue ini apa namanya, dulu pernah naruh demo nih. Naruh demo. Oh iya, oh yang mana ya gitu. Padahal memang belum pernah. Waktu Pak Ian gue ingetin, oh iya. Padahal belum pernah gue ngasih. Akhirnya diterima sama dia. Akhirnya setelah itu kan gue bawa demonya ada lagu Sobat itu. Sobat, ada Demi Cinta, ada Sudahlah dan segala macamnya. Kurang lebih 6 lagu kalau nggak salah. Oke. Terus habis itu baru berapa waktu kemudian ditelepon sama Pak Ian. Gue udah di Surabaya nih ceritanya. Yuk mau nggak rekaman? Gitu. Ya udah akhirnya. Sebelum itu gue ngajakin Pak, setelah ketemu Pak Ian di kantornya Sony Music itu, gue nawarin Pak Ian untuk datang ke Surabaya untuk nonton kita main. Karena gue udah yakin nih sama Padi nih sebagai band itu udah buat gue udah solid dan asik nih, bakalan asik gitu. Masa sih nggak diterima? Nah akhirnya Pak Ian ngutus orang utusannya dia waktu itu Mas Kunto almarhum untuk nonton di Surabaya kita main nih, termasuk lagu Sobat kita bawain. Nah pas lagi itu gue tanyain di acara itu, dulu lagi happy gitu kan, waktu itu kita pembukanya riff gitu kan. Gue masih inget banget, gue sambil ngomong di sebelahnya, dia sambil bawa bir gitu, lagi riff lagi main. Terus, gimana Mas? Ya, bagus sih lagunya, tapi ada yang Sobat itu bagus, tapi liriknya kayaknya harus diganti deh. Wah, gue sedih kan. Anjir, gue udah berkali-kali nawarin demo rekaman, masa terakhir ini gagal lagi. Nah, gue ngomong dalam diri gue sendiri, gue besok gue bakal telepon Pak Ian. Jadi atau enggak nih, rekaman atau enggak gitu kan. Nah, besok sebelumnya jam 4 sore ada telepon di rumah bunyi. Waktu masih telepon. Telepon rumah. Gua angkat, habis itu dibilang, saya Mbak Ida, sekretarisnya Pak Ian. Pak Ian mau bicara nih. Terus Pak Ian langsung ngomong, yuk, lu mau rekaman nggak? Gitu. Semalam kayaknya keren ya mainnya. Waduh, ternyata beritanya bagus. Ya udah langsung tawarin Pak. Tapi liriknya dirubah? Enggak. Nah, bahkan Pak Ian itu bukan minta lagu Sobat untuk direkam untuk single itu. Lagu satunya judulnya Demi Cinta. Karena lagunya kan lagu ballad kan. Terus pas waktu kita udah berangkat ke rekaman, ternyata kita rekam Sobat aja deh. Iya. Nah, pas waktu kita udah rekam Sobat, Pak Ian datang ke studio. Demi Cintanya mana? Nanti abis ini. Gitu. Nah, akhirnya malah jadi Sobat. Jadi ya udah. Akhirnya langsung masuk kompilasi. Memang udah Pak Ian udah bilang kita mau bikinin kompilasi dulu. Sama Wong dulu ya. Ada Wong, ada Kafein, ya. Inditen. Tapi ada rumor-rumor emang sebelumnya ditolak sama Aquarius. Nah, iya itu pernah gua. Sebenarnya itu ada Dani itu di situ. Iya, katanya di belakangnya Dani yang nggak suka. Bukan gitu. Jadi
gue waktu itu datang sama Ari, gitarisnya Padi ke situ kan, udah sama almarhum Pak In. Kita dengerin lagunya nih, lagi enak nih di ruangannya Pak In. Dengerin dia gini-gini. Suaranya kayak ini ya, kayak Ari Lasso ya, ngomongnya gitu kan orang. Itu dari pintu dibuka kan, Dani masuk karena Dani kan artisnya Aquarius. Betul. Anak kesayangannya di Anak emas. Aquarius, anak emas. Anak ya, emasnya. Dia bilang gini, Pak In, nggak usah diterima Pak In, nggak enak. Kurang ajar gak gitu. Harus kan dia teman gua gitu. Iya. Teman gua apa dia kenal kan? Kenal lah. Sama Ari aja ngeband. Iya, kan gua juga jadi krunya. teknisinya. Iya. Harusnya paling enggak kan dia masuk, "Iya Pak In, bantu dong ini, enak ini asik temanku dari Surabaya." Iya. Enggak, malah bilang gitu. Nggak enak Pak In, nggak usah diterima. Ngambil ketawa gitu. Ya mungkin dia bercanda sih. Iya. Nah, orang-orang nggak tahu gitu perasaan. Kalau dia bercanda. Iya kan, mungkin Pak In aja ngeliat, oh iya ya, kata Dani nggak enak nih kayaknya. Siapa tahu kan? Iya. Makanya nggak jadi, nggak ada kabar dari dia. Nah, terus abis itu masuklah ke Indie Ten. Masuk Indie Ten. Indie Ten itu pecah tuh. Iya. Lagu Sobat itu. Single aja kita udah bisa keliling waktu itu di Jawa Timur, kita keliling. Dari single tuh, Mas? Dari single aja. Jadi kita bingung kadang, kita bawain lagu apa lagi ya? Ya akhirnya kita cover kan banyak tuh. Kita bawain YouTube, kita bawain Goo Goo Dolls waktu itu zaman itu, terus Red Hot Chili Pepper. Jadi kita keliling ke kampus-kampus waktu itu. Jadi selang setahun kan dari single rilis sampai setahun kita main terus. Ya di Jawa Timur, di pensi-pensi di kampus, terus habis itu di di Makassar juga pernah. Di Makassar sampai pecah, hanya cuma satu lagu itu. Oh iya? Pecah itu pecah kaca. Jadi namanya gedungnya Gedung Mandala kalau nggak salah. Karena saking ramainya gitu? Iya, sampai ramai sampai pecah. Gokil. Gara-gara single itu doang, Mas? Dari single itu doang. Ya mungkin karena ada faktor Fadlinya kan. Fadli kan asli dari Makassar kan. Oke. Jadi mungkin ya orang Local pride. Local pride. Yoi. Sama juga kita dari Surabaya, local pride juga. Local pride. Banyak juga kita. Jadi nah gue sampai gue bikin strategi, gue mikir gini waktu itu, kalau band Bandung itu selalu mereka ininya kuat banget kan, kayak solid, riff gitu, begitu muncul, wah masanya orang Bandung itu masanya Bandung pada dukung dia. Padi itu harus seperti itu gitu. Jadi akhirnya gue bikin selebaran, tau nggak? Gue bikin selebaran dari kertas, gue ketik, gue print, tulisannya Alhamdulillah di Surabaya ada Padi, dapatkan singlenya di album kompilasi Indie Ten. Gitu. Flyer tuh ya? Flyers-nya gue cetak pakai berapa rim gitu kan, terus disebarin sendiri. Kan gue naik motor nih, gue pakai helm full face. Jadi gue sebarin kalau ada pensi gue sebarin. Gue sendiri yang sebarin. Oh iya? Ya sama dibantu sama ada teman kita lah, kru yang jadi kru kita waktu itu. Gue udah sebarin kampus-kampus. Jadi mereka kan baca, oh iya harusnya mereka punya rasa bangga. Kebanggaan. Surabaya. Yoi. Itu yang gue lakuin. Nah, dari situ bikin album pertama pecah juga tuh. Album pertamanya tuh. Iya. Nah, semakin menguatkan nama Padi nih di belantika musik Indonesia lah. Ya enggak? Job manggung makin gede dong. Makin gede. Pensi-pensi. Makin gede tuh. Iya. Nah, kayak ini nggak sih Mas? Kayak merasa kayak, wah kita udah jadi deh. Saat itu tuh. Enggak. Merasa gitu nggak? Nggak pernah ngerasa seperti itu. Gua. Jadi gue masih tetap aja harus sampai to the limit gitu. Ya akhirnya tanpa sadar kan. Akhirnya ternyata responnya bagus. Terus habis itu dari label juga responsif juga dengan hasil itu. Mereka nge-push juga dengan cara bawa kita ke Malaysia, bawa kita promo dan segala macam. Terus habis itu baru album kedua baru lebih dare lagi kan. Baru sebulan udah 400.000 kopi. Wah gokil. Gitu. Iya. Sebulan udah 400.000 kopi. Album ketiga sehari 500.000 kopi. Sehari? Sehari. Gokil. Tapi nggak sebesar album kedua. Karena kan album ketiga gue kan eksperimen banget sama teman-teman kan. Albumnya kita buat dark banget gitu. Jadi yang pas waktu album kedua itu, ya udah kita baru ngerasa masih di album pertama masih ada award dapat, tapi masih satu untuk album rock. Terus habis itu album kedua baru hampir semua lagu terbaik apa segala macam. Kita dapat the best band MTV Asia. Oh iya bener. Ya.
Dapet tuh ya. Dapat. Walaupun waktu itu ada Dewa, ada Jamrud, dan Padi yang menang. Gokil. Ya udah, gue ngapain lagi gitu kan. jadi kalau orang yang nggak tahu ya udah kita ngapain lagi. Iya, gitu iya, kan, iya. Waktu itu ya. Iya, iya. Nah, akhirnya kita lanjutin lagi di album ketiga itu gue pikir ya kita nggak ada beban bikin album yang dark gitu kan. Ada lagu Karena hitam, saatnya menuangkan idealis kita nih. Iya, iya. Saat di album ketiga. Iya. Lagian waktu itu kita udah tahu kita bakal dapat tour dari rokok kan. Iya. Terus ngapain lagi kita mau bikin lagu yang ini lagi udah pasti udah tour. Iya, iya, kan? iya. Ibaratnya gitu. Terus akhirnya bikin lagu yang eksperimen-eksperimen itu tuh. Iya, iya. Nah, 2010 mulai nih drama-drama terjadi nih. Drama-drama. Iya. Mas, pertanyaan gua tuh yang keluar pertama, lu atau Yoyo sih, Mas? Keluar apa? Nggak pernah ada yang keluar. Oh, nggak ada yang keluar? Nggak ada yang Dari Padi nggak ada yang keluar? Nggak ada yang keluar. Vakum kita. Stop. Oh, gosip berarti nggak benar tuh? Apa emang ada gosip? Nggak pernah. Katanya Yoyo yang mau keluar, tapi akhirnya daripada Yoyo keluar, gue duluan keluar deh, katanya Mas Pio. Nggak ada seperti itu. Kita pas waktu itu ya vakum. Tapi kalau yang mau pengen resign waktu itu sempat Fadli sebelum album ketiga, karena dia waktu itu dia karena sakit ya, karena sempat dia sakit liver, terus habis itu juga dia depres juga karena habis kehilangan orang tuanya, habis kehilangan bapaknya, almarhum bapaknya. Jadi dia ngerasa dia ya udah mungkin ya udah, karena kita kan nggak pernah berhenti. Ya. Jadi dia sempat kalau nggak salah dia sempat pulang ke Makassar, terus habis itu dia diskus sama ibunya, terus ibunya bilang nguatin dia, kamu nggak boleh berhenti, kamu harus tetap jalan. Jalan Padi. Itu sempat kita runding ya? Iya, sempat berunding begitu. Tapi yang bikin akhirnya vakum tuh apa, Mas? Vakum ya itu tadi, karena kita udah nggak pernah stop kan. Ya. Bikin album tour. Oh, pengen break. Nggak pernah kepikiran tuh pengen break, karena nggak ada kesempatan tuh break kan. Oke. Paling kita break cuman waktu puasa aja. Ada pun gitu. Nah, terus akhirnya pas waktu 2010 itu ya mungkin kita udah sendiri-sendiri kan. Iya, iya. Maksudnya udah pada married semua, udah pada nikah semua, Iya. udah rata-rata udah 5 tahun pernikahan. Kami kita menikah rata-rata tahun 2000. Ada yang 2000 terus 2005 yang terakhir. Yoyo, aku sama Ari. Jadi udah kehidupan, ada punya anak dan segala macam. Jadi udah prioritas udah bukan yang utama. Betul, jadi, udah banyak ya, hal. Udah banyak hal, udah ada yang mulai bikin produce apa segala macam. Iya. Ya udah, terus habis itu tingkat kejenuhan udah mulai tinggi, komunikasi udah nggak bisa lagi. Terus habis itu udah ngerasa semua paling bener aja gitu. Terus aku pikir ya juga memang ada karena drugs juga kan. Yeah. Akhirnya juga tanpa kita sadarin ya memang itu mengganggu pola pikir atau pola ini kita juga. Cara berpikir kita nggak bisa ngelihat secara sehat dan segala macam. Oh, ada pengaruh itu, Mas? Iya pasti ada lah. Oke. Ada gua kan juga masih ngerasa kenapa kok sampai begitu, kenapa begini, ternyata apa segala macam nggak ketemu jawabannya gitu. Karena gua nggak bisa nyalain bahwa drugs itu jadi penyebab itu, nggak bisa, karena kita kenal sama ya udah pakai Udah begitu. Gitu. Dan kita juga dulu udah pernah ngerasain gimana sih enaknya mabok gitu gimana kan. Iya. Gitu. Oh, tapi yang soal drugs ini bukan jadi alasan utama berarti, Mas ya? Kalau gue bilang sih nggak jadi alasan utama, karena gue nggak bisa bilang itu jadi alasan utama, karena kita udah deal with that gitu loh, maksudnya udah tahu gitu loh, udah dari awal udah kenal ya udah kita udah begitu. Iya, dan udah kompromi Dan bisa dijalankan. Iya, nggak ada masalah juga kan. Tapi mungkin juga karena dulu awal-awalnya kan mungkin nggak ada kayak model kayak sabu gitu kan, kadang mempengaruhi ini juga ya. Maksudnya ya banyak yang akhirnya harusnya bisa produktif akhirnya jadi nggak produktif karena terlalu overproduktif. Iya kan? Nggak tahu sih, gue nggak pernah gitu. Iya. Tapi menurut gue juga akhirnya membuat itu jadi lebih parah lagi. Oke. Gitu. Akhirnya memutuskan untuk vakum nih. Memutuskan untuk vakum. 2010 ya? Iya. Karena ngerasa ya udah sama-sama tidak bisa saling percaya satu sama lain. Gue nggak percaya sama yang lain juga nggak percaya sama gue. Dipikir gue begini, mereka juga gue pikir begitu. Jadi udah nggak ada rasa ini gitu. Nah baru akhirnya
mau muncak kan. Akhirnya pas waktu di 2010 itu kita ada pertemuan, gue emosi semua, akhirnya sempet ini Kelar udah. udah kelar deh, vakum aja deh. Bilangnya vakum tapi bukan bubar ya? Vakum ya? Ya udah kita istirahat dulu deh, kita nggak usah ini tuh. Terus job gimana? Ya udah, nggak usah dipikirin dulu job. Gitu. Nah, ketika mereka bentuk musik kimia tuh gimana, Mas? Gue nggak tahu prosesnya, nggak ngerti. Ada izin nggak sih ke Mas Pio? Nggak ada. Nggak ada. Bikin aja. Bikin aja. Jadi ya prosesnya begitu kan, selang beberapa bulan setelah itu, kalau nggak salah kita vakum itu bulan Februari atau apa, bulan Mei atau Juni gitu, ya kena kan, ketangkap karena drugs, terus habis itu dia harus rehabilitasi, terus ya udah akhirnya vakumnya jadi perpanjang. Nah selama setahun lebih, terus habis itu dia sempat ngabarin gua kan, nyamperin gua udah proyek, udah bikin album, single waktu itu masih single, habis itu gua bikin buku, bikin project yang macam-macam. Nah dia sempat nyamperin aku, terus dia ngajakin gimana Mas Padi mau lanjut nih kapan lagi gitu. Gue bilang enggak dulu, belum siap, karena gue ngerasa memang belum saatnya untuk kembali. Kenapa? Karena gue tahu masih ada masalah yang belum selesai. Jadi unfinished business ya. Iya, jangan ngerasa karena lu udah selesai kewajiban udah selesai rehabilitasi, habis itu semua bisa balik lagi, nggak bisa, karena permasalahannya bukan di situ. Seperti yang tadi gue bilang, masalahnya bukan di drug sebenarnya. Ada something yang belum kelar di situ, yaitu masalah komunikasi yang kita belum jelas. Kalau umpamanya waktu itu gue bilang, yaudah yuk kita jalan lagi, pasti juga nggak akan bisa jalan juga. Gue yakin 100%. Betul. Nah mungkin waktu itu akhirnya mungkin sempat dia kecewa kan, ceritanya dia kecewa, ngajakin gue nggak mau lagi, karena gue bilang jangan dulu lah. Belum. Akhirnya mereka bentuklah band ini. Bentuk gitu. Nah baru kemudian selang berapa tahun kemudian Ari gantian ketangkep juga. Berarti kan feeling gue benar. Iya. Karena gue tahu belum ada selesai nih, masalahnya belum selesai, belum kelar nih. Dan Ari itu sempat jadi manajernya kan? Sempat jadi musik manajer. kimia kan? Iya, sempat jadi manajer. Terus nggak tahu kenapa dia memutuskan untuk keluar. Nah terus kalau nggak salah waktu itu selang waktu musik kimia udah jalan, gue ngerasa boleh nih coba Padi kembali lagi gitu kan. Gue juga udah nggak ada proyek lagi kan. Film sama lu udah kelar. Wah ini. Jadi di antara semua Padi vakum, mereka membentuk musik kimia, Mas Pio bentuk proyek-proyekan baru, ada buku, gitu kan. Ada film. Jadi Mas Pio pertama kali bikin film, gue juga pertama kali main film di filmnya Mas Pio. Itu kocak banget tuh. Jadi pas ditawarin, Mas Pio bikin film. Gini. Wih, tanpa nanya harga, tanpa apa, bilang iya dulu. Iya, gitu. Siapa main bareng siapa? Sama Manohara, sama Dimas Anggara. Mantep. Itu adalah soundtracknya semua singlenya Mas Pio. Iya, benar. Dan itu pertama kali Mas Pio bikin album solo. Pertama kali bikin 2014. Iya. Ada Firasat, ada Aku Cinta Kamu. Terus sama judulnya apa namanya? Ada Firasatku itu film itu Journey. Ya. 4 film jadi satu. 4 film jadi satu. Iya. Sakit Hati, Firasatku, Journey, terus Bukan Aku Cinta Kamu, tapi ini Cinta Itu Adalah. Oh, Cinta Itu Adalah, iya. Filmnya judulnya Aku Cinta Kamu. Aku Cinta Kamu, dan gue bagian yang komedi-komedi. Jadi tukang DVD bajakan. Di situ Mas Pio kan terjun langsung, gue sebagai eksekutif produser, sebagai produser juga, dan juga bikin scoringnya juga, semuanya scoring. Terus cameo juga ada. Terus habis itu ya udah, itu semua gue kerjain. Wah, gokil. Soundtracknya semua. Kita kenal di situ Mas Pio ya. Iya, dan janjian nih sering, akhirnya ketemu lagi di Singaraja. Mantap. Oke, sekarang kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para Singaraja di Sokin. Yang terpilih ada 5 pertanyaan. Yang pertama, Mas Pio harus wajib jawab nih ya. @MC Hendrawan. Bacanya MC Hendrawan atau Mac Hendrawan nih. 5 gitar favorit plus efeknya Mas Pio apa sih? Gue cuma 1 gitar favorit aja. Atau mungkin
yang akan pengen dibeli gitu? Semuanya sih gitar gue cuman satu merek aja. Gibson. Oke. Gibson Les Paul. Nah, gue kalau dibilang 5 gitar favorit ya yang gue bawa ya yang pasti Kamikaze. Yang kebakar itu. Terus habis itu ada satu yang Playboy, terus apa yang namanya? hitam itu apa sih? Itu Jaguar itu Jaguar. signature kan. Yang lainnya sih akustik ya, ada akustik Hummingbird sama J200 sama satu lagi yang apa namanya yang Slash, yang Slash. Oh, yang Slash Gen E. Ya. Kalau efeknya? Gearnya apa nih gearnya nih? Dulu aku tuh suka banget ngumpulin gear yang banyak tuh yang sama kayak satu kulkas 2 pintu. Rak banyak tuh. Banyak banget. Habis itu tuh dulu suka dibawa kan, bawa terus terakhir pesawat itu nggak boleh bawa itu. Oh, nggak boleh? Tapi masuknya ke kargo jatuhnya. Oke. Kalau dulu masih bisa taruh di bagasi kan, di bagasi. Sekarang nggak boleh. Karena harus sesuai dengan kolinya, ukuran kolinya. Sekarang pakai kecil aja, pakai fraktal floor gitu. Semua udah yang ada efek-efek yang besar-besar itu semua udah ada di situ sekarang. Sekarang udah digital, udah semua udah simulated. Udah ringkes. Ya. Iya, udah makin kecil ya. Iya. Tuh udah kejawab. Yang kedua ada dari Mas Wit. Berandai-andai jika tidak menjadi gitaris, instrumen musik apa yang mau dipilih untuk dimainkan sama Mas Piyu? Apa ya? Pengennya sih pengen biola. Biola. Kenapa biola? Karena range-nya tuh panjang banget gitu. Jadi bisa apa namanya nada notasi apapun bisa dicapai sama melodi dapat. Iya. Gitu kan. Kalau main gitar gitu. Kalau dia tinggal gitu kan. Biola sih. Biola gue rasa sih oke sih. Oke. Tuh biola. Pertanyaan berikutnya dari @ilhamprayoga. Kak, band Indonesia apa yang didengerin Mas Piyu sebelum Padi terbentuk? Wah, ini berhubungan dengan umur ini kayaknya. Indonesia ya, tapi Indonesia ya? Indonesia. Tapi kalau gue sih, gue dulu suka banget sama Kla. Kla Project. Waduh. Kla Project karena liriknya kan, gue sih banyak terinspirasi dari lirik-liriknya. Katon tuh kalau bikin lirik bahaya juga tuh. Lirik-liriknya Katon ya. Terpurukku di sini. Waktu sampai cari apa sih artinya terpurukku kan? Adalah kau tuangkan cinta yang panas membara. Iya. Katon basic. Iya. Itu apa namanya Katon sih. Terus habis itu dulu sebelum Kla itu ada band namanya Makara. Itu Adi Adrian main di situ waktu masih muda. Oh, oke. Vokalisnya Hari Mukti. Oh. Secercah cahaya dalam kegelapan. Rock berarti ya? Lagu bandnya band rock. Judul lagunya Laron. Laron. Hari Mukti. Makara, terus habis itu Drachma. Itu band tahun 80-an. Terus habis itu kalau band juga Badai Band, ya Badai Pasti Berlalu itu yang bandnya Krisya, Eros Jarod sama Yoki, sama God Bless. Itu didengerin tuh? Iya, dengerin. Pertanyaan berikutnya dari Raja Rimba dari @Fatur Rohman. Apa lagu paling berkesan yang Mas Piyu ciptain? Satu. Ya udah Sobat aja deh. Sobat. Karena banyak banget semua sih berkesan ya. Ada yang berkesan karena liriknya, ada lagu judulnya Menanti Keajaiban. Gue senang banget sama lirik itu, nggak tahu. Padahal gue sendiri yang nulis kan. Tapi nggak tahu. Tapi seneng banget. Oke. Seharusnya aku tak patut bersedih atas semua yang terjadi kepadaku. Aku merasa bahwasanya hidup ini tak lebih dari sebuah perjalanan. Itu liriknya pas banget. Atau gue bisa dapetin itu kerasa banget dari hati banget tuh ya. Tapi kalau lagu yang berkesan yang diciptain umpamanya itu lirik ya. Tapi kalau yang berkesan ya Sobat lah, karena Sobat itu sangat cepet banget prosesnya bikin lagunya juga. Gue dengerin gara-gara dengerin Just Another Day-nya Dream Theater. Teng deng dong teng dong. Ya itu Sobat. Dari situ riffnya. Sobat. Oke. Jadi chord-nya itu juga begitu awalnya Sobat, aku sungguh tak mengerti. Tapi itu relate sama semua orang, Mas. Iya. Karena seringkali kita naksir sama pacarnya temen. Makanya, kita diam-diam dikenalin itu asik juga. Jaga juga. Ada pacar temen gue lagi. Oke, pertanyaan terakhir dari Raja Rimba. Ini dari Arafa Ditya. Adakah pengalaman yang paling berkesan saat konser Mas Piyu di Padi?
Banyak banget sih. Ada yang tiba-tiba ada yang tawuran, ngajakin berantem, ngacung-ngacungin jari tengah. Ke band gitu? Iya, ke band. Oh iya, masih album-album pertama lah, awal-awal. Terus habis itu yang paling berkesan juga tiba-tiba lampu mati. Waduh. Di Jogja itu penonton udah banyak banget di stadion kan. Stadion banyak banget, pas lagi main tiba-tiba mati. Yang sana mati, jadi mereka nggak dengar. Tapi sini nggak, juga. Jadi kita nggak kerasa. Oh, monitor doang? Yang nyala? Yang sana, yang PA-nya yang nggak dengar. Oh, PA-nya nggak dengar. Tapi di panggung kita tetap dengar semuanya. Jadi kita nggak tahu kalau mati. Kok penonton diem aja, gitu terus ternyata mati. Nggak dengar, suaranya kan kecil. Itu di Jogja tuh? Di Jogja. Mas Pio nih, terakhir nih, pesan untuk Raja Rimba dong di sini. Yang mungkin lagi nggak tahu mesti ngapain gitu kan. Yeah. Terus kayak kok kayaknya gue diremehkan sama orang-orang gitu kan. Lagi fight sama rimbanya masing-masing. Gimana Mas? Ya, buat kita semua yang mengalami hal yang pernah kita alamin ya. Betul. Kita pernah ngerasa down, ngerasa kita jauh dari orang yang kita percaya, jauh dari orang-orang yang kita benar-benar awalnya kita stick together gitu, terus tiba-tiba membuat kita jadinya jadi nggak percaya diri. Betul. Ada rasa seperti itu. Kita minum aja Raja Rimba. Iya. Singaraja kita minum. Biar chill aja. Biar chill. Kita tenangkan dulu, kita calm down, ya udah nikmatin aja. Enjoy every moment in life. Oke, baru saatnya kita berkarya lagi. Iya, berkarya lagi. Oke. Kita memang perlu waktu untuk kita menikmati diri sendiri. Menikmati diri sendiri. Memberikan break pada diri kita, itu penting tuh. Enjoy aja semuanya. Ya, penting banget. Jadi nggak usah mikir, waduh, gue dulu sempat begini, gue gini. Udah, sekarang nikmatin aja. Ya. Minum Raja Rimba. Singaraja, tepuk tangan dong, mantap. Dan terakhir nih, buat Raja Rimba di sini semua, ini persembahan dari Mas Piu dari Singaraja akan menyanyikan sebuah lagu. Wih deh, pastinya lu tahu semua di sini. Bila cinta menggugah rasa begitu indah, mengukir hatiku, menyentuh jiwaku, hapuskan semua gelisah. Duhai cintaku, duhai pujaanku, datang padaku, dekat di sampingku. Ku ingin hidupku selalu dalam peluknya. Terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya. Karena dia begitu indah. Duhai jiwaku, pujaan hatiku, peluk diriku, dekaplah jiwaku, bawa ragaku melayang memeluk bintang. Oh, terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya. Karena dia begitu indah, begitu indah. Tadi. Begitu indah. Yoi, itu dia. Terima kasih buat Raja Rimba yang menonton episode kali ini bersama Mas Piu. Ngobar bersama Mas Piu. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Pros Club TV. Jangan lupa follow
Bir Singaraja dan Pros Club TV juga, dan saksikan episode-episode berikutnya. Jangan lupa ya, semuanya ada di Instagram, sosmed semuanya untuk tamu-tamu berikutnya. Mas Pio, thank you banget Mas Pio. Thank you banget. Kita terakhir cheers kita. Mantap. Takut banget. Akhir kata, Gofar Hilman pamit, Mas Pio pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya Ngobar, ngobrol bareng Raja Rimba. Bye. Bye.